Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnarsari Siti Aisyah akan mempresentasikan terkait analisis isu mengenai manajemen dan Smart ASN. Jurusan Pendidikan Kimia berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurusan Pendidikan Kimia merupakan jurusan baru yang berdiri pada bulan Oktober tahun 2014. Di sini, penyaji memiliki tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Sebagai kepala laboratorium, memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional. Analisis isu di instansi yang pertama, belum adanya waste treatment di laboratorium sains kimia. Yang kedua, fasilitas lab yang kurang di mana luas laboratorium relatif kecil. Kemudian yang ketiga, belum adanya standar operasional prosedur atau SOP laboratorium sains kimia jurusan pendidikan kimia terkait risk assessment atau yang dikenal dengan RA keselamatan kerja. Yang pertama, belum adanya waste treatment laboratorium. Kondisi saat ini, limbah hasil praktikum masih membutuhkan pihak ketiga untuk di waste treatment dan membutuhkan biaya yang banyak. Tentu, kondisi yang diharapkan adanya pengolahan limbah secara internal dan eksternal. Limbah yang dihasilkan dalam bentuk asam dan logam tidak boleh dibuang langsung di pembuangan limbah rumah tangga, sehingga hasil limbah saat praktikum disimpan di dalam kontainer, sehingga setiap semester harus diolah dengan pihak ketiga. Isu yang kedua, fasilitas laboratorium yang belum memadai. Fasilitas lab yang kurang di mana luas laboratorium yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan dalam kondisi pandemi yang mengharuskan keep distance. Tentu kondisi saat ini luas laboratorium belum sesuai dengan standar laboratorium. Data dan fakta, laboratorium sains kimia merupakan laboratorium yang baru pindah dari kampus Pakupatan ke kampus Ciwaru. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pun masih dalam tahap pembangunan. Ruang laboratorium yang digunakan sekarang sebelumnya adalah ruang kelas. Akibatnya, saat praktikum tidak bisa memenuhi jumlah mahasiswa yang akan praktikan dalam satu waktu, sehingga dibagi dalam beberapa tahap untuk praktikan, dan membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan satu topik. Analisis yang ketiga, belum adanya SOP praktikum mengenai risk assessment atau RA. Kondisi saat ini, semua mata kuliah praktikum dilakukan di laboratorium belum melakukan analisis risk assessment. Mahasiswa hanya mempelajari terkait RA secara teori di mata kuliah manajemen laboratorium. Praktikum dilakukan tanpa mengikuti SOP. Praktikan dan asisten laboratorium melakukan kegiatan tanpa standar baku. Tentu kondisi yang diharapkan, praktikum dilakukan dengan SOP terutama di bidang keselamatan laboratorium. Adanya RA membuat praktikum lebih safety. Praktikan dan asisten laboratorium tahu langkah apa saja yang harus dilakukan terkait safety, bagaimana bersikap apabila terjadi kecelakaan di dalam laboratorium. Jurusan pendidikan kimia masih baru sehingga belum ada SOP lab praktikum terkait RA. Laboratorium juga baru pindah dari kampus lama ke kampus Ciwaru, sehingga fokus jurusan mengenai pemindahan laboratorium, pengadaan alat dan bahan, dan desain laboratorium yang baru. Dari beberapa isu yang telah diidentifikasi tersebut, maka selanjutnya perlu dianalisis kelayakan pemecahannya dengan menggunakan analisis aktual, problematik, kelayakan, dan layak atau yang disebut dengan analisis APKL. Teknik APKL digunakan untuk menilai isu dari segi aktual, problematik, kelayakan, dan layak sebagai berikut. Di mana aktual benar-benar terjadi dan hangat jadi pembahasan, problematik masalah kompleks perlu dicarikan solusi, kelayakan terkait masyarakat atau kepentingan banyak orang, dan layak masuk akal, realistis, dan relevan untuk dijadikan suatu solusi. Adapun hasil analisis teknik tapisan APKA terhadap isu-isu di unit kerja dapat dibuat sebagai berikut. Dari hasil teknik analisis APKL dapat dilakukan analisis isu lebih lanjut menggunakan teknik analisis USG untuk mendapatkan satu isu yang prioritas yang segera dirumuskan pemecahannya.
Teknik analisis USG terdiri dari urgensi, seriousness, dan growth yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, seriousness, seberapa serius, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil analisis penilaian isu yang sudah dianalisis oleh penyaji, maka dapat disimpulkan bahwa isu prioritas yang akan dipilih yaitu belum adanya standar operasional prosedur atau SOP Laboratorium Sains Kimia jurusan Pendidikan Kimia terkait Risk Assessment atau RA. Selanjutnya, isu terpilih tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis fishbone untuk menguraikan akar permasalahan sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya. Berdasarkan real cause investigation atau problem analysis dari diagram fishbone, bagian surrounding yaitu laboratorium masih baru, jurusan masih baru, kemudian pemindahan lokasi laboratorium dari Pakupatan ke Ciwaru. Pada bagian sistem, jurusan yang belum punya program keselamatan kesehatan kerja, isu K3 yang belum menjadi primadona pada fakultas, kemudian pada bagian skill masih kurangnya pengecekan dari kepala lab, kemudian tidak adanya seminar pelatihan dan sosialisasi K3 terkait lab. Sementara pada bagian suppliers, pengetahuan yang masih minim terhadap K3 labs, kemudian asisten lab dan dosen pengampu mata kuliah praktikum tidak mengingatkan kepala lab untuk membuat SOP, dan kepedulian yang masih rendah terhadap isu K3 dalam lab. Berdasarkan diagram fishbone, maka dibuatlah suatu root cause investigation atau why analysis, di mana why yang pertama lupa mengenai standar-standar keselamatan di lab, why yang kedua asisten lab dan dosen pengampu mata kuliah tidak mengingatkan kepala lab untuk membuat SOP, why yang ketiga masih kurangnya pengecekan dari kepala lab, why yang keempat kepala lab yang belum optimal pada isu K3 lab, why yang kelima kepedulian yang masih rendah terhadap isu K3 dalam lab, sehingga didapatkan root cause-nya tidak ada sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan atau K3L terkait lab. Dan didapatkan recurrence prevention-nya, yang pertama sosialisasi terhadap semua mengenai isu K3 lab, yang kedua mengangkat isu ini untuk sosialisasi di jurusan, yang ketiga membuat SOP sebagai bahan sosialisasi. Dalam pelaksanaan risk assessment, penyaji akan menggunakan aplikasi CRW Chemical Reaction Worksheet dalam menganalisis keselamatan kerja. Jadi tidak lagi menggunakan MSDS yang dalam bentuk hard file, tetapi sudah memanfaatkan IT.